Kedengeran nggak suaranya? Kurang kencang dikit. Kurang kencang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Syahrullah telah mengizinkan saya dan rekan saya untuk mempresentasikan fikih manajerial. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom pelajaran fikih manajerial hari ini. Saya ingin menjelaskan, saya dari kelompok 3 dengan NPM 3119012 dan rekan saya Salsabila Syahrani Radania dengan NPM 3119046. Judulnya yaitu mengelola perbedaan pandangan antara wilayah syariat, fikih, dan sikap tasamuh. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian syariah. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna. Antaranya adalah al-warid yang berarti jalan. Ia bermakna pula tempat keluarnya mata air atau sumber mata air. Mana Khalil Al-Qatan berkata, syariat pada asalnya menurut bahasa adalah sumber air yang digunakan untuk minum. Kemudian digunakan oleh orang... Ya Ustaz? Ya, silakan dilanjut. Ya, baik. Ya, Orang Arab dengan arti jalan yang lurus, al-syirat atau al-mustaqim. Al-syirat al-mustaqim. Makna syariah ini juga ada dalam surat Al-Asyura ayat 21. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu untuk bacakan surat Asyura? Silakan teman-teman. Siska mungkin. Baik, saya aja. Nah, aja. Halo, kedengeran nggak suara saya? Iya, kedengeran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Sadaqallahul. Terima kasih kepada saudara Chandra yang sudah membantu untuk membacakan surat Asyura ayat 21. Yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata syariah bermakna peraturan, agama, dan tata cara ibadah. Pengertian ini telah mengarah kepada makna secara istilah, karena kitab dari ayat-ayat tersebut adalah orang-orang beriman, agar mereka dapat merealisasikan syariat tersebut. Secara istilah, syariat adalah seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, serta bermuamalah dengan sesama manusia. Para intelektual muslim Indonesia memberikan definisi dari syariah dengan beraneka ragam. Misalnya, Habsyi Ash-Shidqi yang mendefinisikan dengan segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah Rasul, yang berupa sabda, perbuatan, atau takrirnya. Sedangkan menurut Muhammad Ali Hasan menyatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya atau manusia yang dibawa oleh para nabi, baik menyangkut cara mengerjakan yang disebut far'iyah amaliyah, cabang-cabang amaliyah, dan untuk itulah fikih dibuat, atau yang menyangkut petunjuk beritikat yang disebut asliyah i'tiqadiyah, pokok keyakinan.
Dan untuk para ulama menciptakan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dalam bagian lain disebut bahwa syariah adalah semua yang disyariatkan Allah dan kaum muslimin, untuk kaum muslimin, baik melalui Al-Quran maupun melalui sunnah Rasul. Selanjutnya ialah tujuan syariah. Syariah menurut bahasa, tujuan syariah, maaf, slide-nya. Udah belum ya? Ya. A. Menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran dan ketentuan Allah itu lebih tinggi dan luhur dibandingkan dengan pemikiran manusia. Kita di sini sudah belajar mungkin ya dan mendengar tentang paham Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal. Tapi tujuan syariah ini ialah untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai ajaran, bahwa wahyu Allah itu lebih tinggi, bahwa Al-Quran dan hadis ini lebih tinggi daripada pemikiran manusia. Yang B. Melaksanakan syariah yang telah ditetapkan Allah kepada umat manusia. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariahnya masing-masing bagi tiap-tiap umat. Syariah ini yaitu ketetapan Allah, bukan ketetapan dari manusia. Seperti pada surah bukan ketetapan manusia. Seperti pada surah Al-Hajj ayat 67 yang artinya, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariah. Ini dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Yang ketiga yaitu mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153 yang artinya ialah, dan bahwa atau yang aku perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi syariah ini tidak akan berbeda pandangan, karena syariah itu satu pandangan, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah. Jadi di sini mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. Yang D. Kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia dan akhirat, di mana syariah Islam menjamin terwujudnya 3 hal yang merupakan kebutuhan manusia. Dalam syariah ini juga tujuannya itu ialah untuk jalan yang lurus, di mana kita itu agar disiplin, dan juga dari kedisiplinan ini manusia mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Dan Islam menjamin terwujudnya 3 hal yang merupakan kebutuhan manusia, yaitu adanya perlindungan adanya perlindungan tentang masalah pokok dalam kehidupan primer atau daruriyat. Yang dimaksud dengan daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan pokok yang meliputi 5 hal, yaitu hizbul ad-din, memelihara agama, hizbu an-nafs, memelihara jiwa, hizbu al-aqli, memelihara akal, hizbu an-nasl, memelihara keturunan, dan hizbu al-mal, memelihara harta. Kelima hal ini dinamakan Darut al-Qams. Terbukanya jalan untuk mengatasi kesulitan dan hal-hal yang memberatkan dalam melaksanakan kewajiban, sehingga memberikan kemudahan dan keringanan. Kebutuhan ini dinamakan dengan kebutuhan hajiat atau sekunder. Hal ini diwujudkan dalam syariah dengan adanya rukhsah. Dalam beberapa hal memberikan kesempatan kepada manusia untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupannya, seperti ketentuan-ketentuan amalan sunnah, juga keharusan bersih dan suci badan, pakaian, juga tempat, dalam melaksanakan ibadah sholat. Termasuk dalam hal ini pula bersikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat, larangan membunuh orang lanjut usia dan anak kecil dalam peperangan. Selanjutnya ialah pengertian fikih. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal, sedangkan secara terminologi fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, dan diambil dari dalil yang perinci. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin,
mengatakan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili atau dalil-dalil yang terperinci. Penggunaan kata syariah dalam definisi tersebut menjelaskan fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata amaliyah yang terdapat dalam definisi di atas menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat dengan bukan amaliyah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fikih dalam uraian ini. Penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fikih itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik benang merah bahwa fikih dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab yang disebut syariah. Untuk mengetahui semua kehendaknya tentang amaliyah, manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah. Sehingga amaliyah syariah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Hasil itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci tentang amaliyah manusia mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah dan disebut fikih. Dari penjelasan yang tentang pengertian syariat dan fikih di atas, ada beberapa poin yang bisa kita pahami. Pertama yaitu objek kajian syariat sifatnya lebih umum karena mencakup akidah perbuatan dan akhlak manusia, sedangkan fikih hanya berlaku pada amaliyah perbuatan manusia, tidak membahas persoalan akidah dan akhlak. Kedua, bahwa sifat keniscayaan hanya berlaku pada syariat. Karena memang hakikatnya syariat ialah taken for granted atau diterima begitu saja sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah. Sedangkan fikih tidak memiliki keniscayaan semacam itu karena merupakan produk dari ijtihad masing-masing mujtahid. Perbedaan pendapat pasti ada dalam memutuskan sebuah hukum fikih. Dan Rasulullah tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia menganggap keduanya sebagai sesuatu yang bisa membuahkan pahala. Sebagaimana dalam hadis dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari, "Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahul ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta falahu ajru." Apabila seorang hakim menghukumi kemudian ia berijtihad dengan benar, maka baginya 2 pahala. Apabila dia menghukumi kemudian berijtihad dan salah, maka baginya 1 pahala. Dengan demikian jelas bahwa sifat fanatisme terhadap sebuah pendapat fikih adalah sikap yang keliru. Ketiga, syariat bersifat menyeluruh. Artinya, syariat berlaku bagi manusia siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sedangkan fikih tidak demikian. Kita mengambil contoh sederhana, syariat dan fikih. Kewajiban sholat itu merupakan syariah, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Seorang wajib melaksanakan sholat. Tetapi untuk persoalan baju apa yang dipakai dan bacaan apa dan lain-lain itu merupakan bahasan fikih yang tentu saja ada berbagai macam beda pendapat. Sini pun menjelaskan tentang objek-objek syariat dan fikih. Yang pertama yaitu objek syariah meliputi bukan saja batin manusia akan tetapi juga sifat lahir manusia dan Tuhannya. Jadi untuk syariah ini seperti akidah yang bukan hanya lahiriah saja tetapi dengan ruh kita juga, ruh manusia. Sedangkan untuk objek fikih adalah peraturan manusia yaitu hubungan antara manusia dengan manusia dengan makhluk lain dan alam semesta. Dan yang sumbernya itu sumber pokok syariah berasal dari wahyu ilahi atau kesimpulan yang diambil dari wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Jadi syariah ini diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada dari pemikiran manusia. Sedangkan fikih berasal dari hasil pemikiran manusia dan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau hasil ciptaan manusia dalam bentuk peraturan atau undang-undang.
sanksi. Sanksi untuk syariah ini adalah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala langsung, tetapi terkadang tidak terasa oleh manusia, dan di dunia sanksinya tidak langsung. Dan manusia di dunia sanksinya tidak langsung. Sedangkan untuk fikih, semua norma sanksi bersifat sekunder dengan menunjuk pelaksanaan negara sebagai pelaksanaan sanksinya. Ruang lingkup syariah, ruang lingkupnya sangat luas karena di dalamnya mengatur akhlak dan ibadah dan akidah. Sedangkan untuk fikih, ruang lingkupnya terbatas. Jangka waktu syariah berlaku abadi karena merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang pernah berubah untuk peraturan syariah. Sedangkan untuk fikih sendiri tidak berlaku abadi karena merupakan karya manusia. Fikih dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam dan hanya ada satu. Jadi pandangan untuk syariah ini tidak ada yang berbeda-beda karena ini menunjukkan kepada wahyu Allah dan hadis. Sedangkan untuk fikih menunjukkan keragaman dan memungkinkan melebihi dari satu aliran atau hukum mazhab. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tasamuh. Tasamuh secara etimologis adalah mentoleransi atau menerima perkara secara ringan. Secara terminologis berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. Menurut Badawi, bahwa tasamuh atau toleransi adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Konsep toleransi telah banyak ditegaskan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 15, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirt, wala tattabi' ahwa'ahum, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, wa umirtu li'a'dila bainakumullahu rabbukum wa rabbukum li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakumullahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Yang artinya, karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Selanjutnya, cara penerapan tasamuh dalam kehidupan. Yang pertama, perilaku tasamuh dalam keluarga. Perilaku tasamuh yang dimiliki oleh anggota keluarga akan menciptakan suasana harmonis antar anggota keluarga tersebut. Ayah dan ibu hendaknya mengajarkan perilaku tasamuh pada anak-anaknya atau anggota keluarga lain. Cara berperilaku tasamuh terhadap anggota keluarga maupun bermasyarakat diajarkan dalam keluarga. Jika perilaku tasamuh telah tertanam dalam hati tiap-tiap anggota keluarga, maka keharmonisan dan ketentraman akan dirasakan. Yang kedua, yaitu perilaku tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat. Terapkan prinsip hormatilah orang lain jika ingin dihormati. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan perwujudan perilaku tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati dan menghargai harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, perilaku tasamuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku tasamuh diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu timbul perbedaan, baik itu perbedaan pendapat maupun pandangan. Selain itu, negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, warna kulit, dan beberapa perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut hendaknya dijadikan sarana untuk saling melengkapi, jangan dijadikan perbedaan yang ada sebagai jurang pemisah. Perilaku tasamuh merupakan jawaban atau cara menghadapi perbedaan yang ada.
Manusia diperintahkan untuk bertoleransi dengan sesama. Akan tetapi, Islam juga memberi rambu-rambu bahwa toleransi tidak berlaku dalam masalah akidah. Jika menyangkut masalah akidah, umat Islam dilarang atau tidak boleh bertoleransi. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. Yang pertama, menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Yang kedua, tidak mencela atau memaki sesembahan pemeluk agama lain. Yang selanjutnya, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing, memberikan rasa aman kepada tiap umat lain yang sedang beribadah, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama, menolong tetangga yang berbeda agama yang sedang kesusahan, tidak suka mencela atau memaki orang lain, dan tetap bergaul dan bersikap baik kepada orang-orang non-muslim dalam hal keduniaan seperti perdagangan dan bermasyarakat. Dan terakhir yaitu hikmah tasamu dalam kehidupan. Yang pertama, mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi sesama umat manusia merupakan bentuk pengamalan dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, meneladani sikap yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menetapkan piagam Madinah yang melindungi orang yang berbeda keyakinan selama tidak memusuhi atau memerangi. Yang ketiga, memperkuat hubungan kerabat tasamuh yang memudahkan seseorang saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, menghilangkan perselisihan dan permusuhan tasamuh akan menciptakan suasana saling menghargai. Ya, sekian dari. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan kita bahwa syariat dan fikih seyogianya adalah satu pengertian yang sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada penerapan dan pembagiannya. Keduanya juga memiliki peran masing-masing dalam penerapan di kehidupan manusia. Syariat sendiri adalah wahyu Allah dan sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Fikih artinya faham atau pengertian. Dapat juga diartikan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadis, dan kita sebagai umat muslim seharusnya bisa bersikap tasamuh karena Allah mencintai orang yang suka dengan kedamaian serta rasa saling menyayangi dan perdamaian antara umat muslim lain dan juga umat beragama lainnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, dan untuk terima kasih. Mungkin Ustadz boleh menambahkan dari kekurangan makalah kami. Saya mau bertanya, boleh? Tes. Halo. Ya, halo. Oke. Halo, kedengeran nggak? Ya. Jelas. Silakan. Baik. Sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi berkaitan dengan tasamuh atau toleransi ya. Nah, bagaimana pandangan dan tanggapan pemateri berkaitan dengan ketika ada pernyataan hormat yang tidak berpuasa? Nah, mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana pandangan dan tanggapan pemateri berkaitan dengan toleransi hal tersebut. Tentang apa? Tentang Hormati yang tidak berpuasa gitu. Tentang hormati yang tidak berpuasa. Pernyataan yang seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dan pandangan pemateri tentang hal itu? Baik, terima kasih. Bisa ada lagi? Silakan. Silakan. Tadi sudah cukup lumayan rigid ya berkait dengan persoalan fikih, persoalan syariah dengan fikih. Kemudian terakhir dibahas dengan tasamuh tadi. Silakan. Mungkin teman-teman punya kasus atau punya persoalan-persoalan di lapangan berkait dengan persoalan antara syariat dengan fikih dan selanjutnya dengan tasamuh. Silakan. Mungkin mau bantu jawab, boleh? Boleh saya tanya? Ya, boleh. Oke.
tadi kan beliau sampaikan mungkin ada kasus-kasus di lapangan ya. Gimana sekiranya kita menghadapi yang memang dia adalah seorang teman kita yang benar-benar kita peduli lah, gitu ya. Kita nggak mau teman kita itu apa ya, dibilang sesat, terlalu sesat, kita nggak mau juga gitu. Nah di sini karena ketika kita memiliki kasus ya teman satu perjuangan ya ibaratkan udah melekat dengan kita, kemudian ketika menghadapi sebuah perbedaan ya ini sesama Islam ya, kemudian bukan perbedaan antar agama lain sama Islam, kemudian dia terlalu taklid buta ya, terlalu taklid buta, kemudian timbul rasa ujub maupun sombong di dalam dirinya gitu, sehingga mengatakan bahwasanya kita ini salah dan lain sebagainya. Betul, di sisi lain tentu kita juga peduli ya, peduli sama dia, apalagi yang benar-benar teman gede bareng gitu ya. Kita pengen memberikan perhatian bahwasanya ini seharusnya sikap tasamuh diterapkan gitu, karena kan yang tadi disampaikan pemateri bahwasanya perbedaan itu rahmat karena masih bersifatnya amaliyah gitu. Sehingga yang mau saya tanyakan, bagaimana memberikan pengertian kepada teman yang memang sekiranya dia benar-benar taklid buta gitu, taklid buta terhadap perihal tersebut, sehingga menimbulkan rasa ujub maupun sombong di dalam dirinya. Terima kasih atas pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Salman. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh pemakalah, karena pertanyaan dari yang lain ada yang mau disampaikan kembali atau mungkin dilengkapi. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan Salman mungkin ya. Di sini kita sebagai umat muslim pasti ada perbedaan cara pandang juga ya sebagai umat muslim. Ada yang mungkin orang yang pakai kunut, ada yang enggak, ada yang tapi orang itu langsung menyalahkan kepada kita bahwa kamu tuh salah gitu. Padahal mungkin menurut Salman udah benar, dan dia juga menurut dia bahwa yang dia ajari juga benar. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kan tasamu itu kita saling menghargai satu sama lain atau bertoleransi. Mungkin kita lebih ke apa ya? Mungkin dengan cara debat juga akan salah. Tetapi kita juga tidak bisa langsung memberikan bahwa kamu tuh taklid buta. Kita juga nggak bisa seperti itu juga. Memberikan yang baik-baik. Misalkan kita udah memberikan nasihat yang baik kepada beliau, tapi jika beliau tidak menerima, ya itu tugas kita kan hanya dakwah, bukan untuk memaksakan bahwa beliau harus mengikuti kita gitu. Jadi kita memberikan nasihat yang baik, jika beliau tidak menerima, ya sudah gitu ya sudah. Kalau beliau juga menganggap bahwa Salman sesat atau gimana, ya itu kembali kepada hatinya masing-masing. Itu dari saya, tapi banyak salahnya. Teman-teman yang ada yang mau melengkapi boleh dipersilakan. Ya, terkadang kan kita memang sudah saling maksudnya dari sudut pandang saya kita udah saling paham lah gitu. Nah, sedangkan terkadang imbas ke depannya itu malah itu negatif, tidak saling menegur. Itu ketika bertemu yang memang yang seharusnya kita hakikatnya saling bersilaturahmi, malah hal-hal yang perihal tersebut malah jauh gitu. Yang seharusnya baik gitu kan. Itu juga mungkin dari beberapa teman dihadapi perihal seperti itu. Gitu. Mungkin tadi kalau dari penyampaian saudari Siti Rahayu memberikan pengertian saja, setelah itu ditinggalkan mau atau tidaknya gitu. Iya, kalau dari saya kita memberikan pengertian yang baik. Terus kalau dia tidak menerima ya sudah, karena tugas kita kan dakwah.
Terus kita tetap berbuat baik kepada beliau, tetap mencerminkan kalau kita itu memang muslim yang baik, yang kita pelajari itu memang benar gitu. Menurut kita kan pasti apa yang kita pelajari itu benar. Ya tetap kita berbuat baik kepadanya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan pasti hatinya luluh kembali. Iya. Tapi mungkin ada jawaban yang lebih tepat. Silahkan teman-teman. Kesimpulannya kebenaran kan kalau pikir relatif ya. Saya belajar gini, saya anggap benar. Dia belajar seperti itu, mereka anggap benar. Sebenarnya yang tadi lebih menghargai. Kemudian nilai menghargainya itu yang nggak muncul gitu. Itu yang mungkin jadi PR kita semua gitu. Saya pribadi gitu. Malah ujung-ujungnya nggak mau saling negor dan sebagainya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, mungkin Salman tetap negor aja, tetap biasa aja. Memang sih gak enak gitu kan, ibaratkan kitanya di mukanya misalkan diasemin gitu, gak enak ya. Ya kita ya tetap kita nggak salah gitu. Ibaratkan kita nggak salah, ya sudah kita tetap berperilaku baik kepada teman kita. Masih ada lagi yang lain? Jadi yang jawaban nomor 1 belum terjawab, Ustadz. Jadi gini intinya, Anda harus pahami dulu mana wilayah syariat, karena masing-masing berbeda. Kalau wilayah syariat itu ketetapan mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Artinya ketetapan ilahiyah yang memang dari sononya sudah begitu. Gitu loh. Nah, nanti ketemulah dengan problematika yang berkait dengan diri, yang berpeluang pasti berbeda. Dan sifatnya adalah furu'iyah. Nah, di furu'iyah itulah gitu, lahirlah produk-produk yang harus saling menghargai, harus saling mengerti, harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang berkait dengan prinsip, yang berkait dengan syariah, itu nggak bakalan bisa diganggu-gugat. Tapi kalau persoalan furu'iyah, itu memungkinkan adanya saling pengertian satu dengan yang lain. Tadi pemakalah juga sudah sampaikan, misalnya kunut, ya, kemudian lafzun niyah, ya, kemudian qiraatul basmalah, fi sholatil zahri, gitu, lafaz bacaan basmalah pada saat sholat zahar, gitu ya. Ada yang pakai bismillah, ada yang nggak pakai bismillah. Kemudian duduk tawaruk dan duduk iftiros, itu ada yang sama-sama aja juga sama-sama duduk. Gitu. Ini kan perbedaan-perbedaan yang teman-teman juga harus pahami. Dan semenjak awal itu kan saya sering bilang ke teman-teman, cobalah dipahami konsep mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Jadi bagaimana kita mengamalkan dalil-dalil yang kita sudah tahu, gitu, tanpa mencari-cari gitu loh. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada dalilnya ngapain dikerjakan? Nggak begitu. Gitu. Tapi bagaimana kita mampu mengamalkan dalil dari proses itu. Makanya coba dilihat deh. Kalau konten pengertian syariah itu kan dikatakan syariah itu kan sesuatu yang memang sudah melekat dari sananya, artinya dogma yang Allah berikan kepada kita dan nggak ada tawar-menawar. Misalnya, fawali wajhaka syatral masjidil haram, menghadap kiblat. Kok menghadap kiblat itu bagaimana kira-kira? Harus menghadap kiblat nggak? Dalam ibadah sholat? Iya. Iya. Nah, terus kalau ada di kendaraan bagaimana? Ada di kereta, ada di pesawat, apa mesti nyari-nyari kiblat? Enggak, Ustaz. Enggak. Nah, itu. Maka penggunaan fikih itulah yang berkembang pada proses itu. Nah, inilah yang barangkali teman-teman juga harus pahami, termasuk di dalamnya pelaksanaan sholat tarawih yang kita sedang lakukan di sini. Gitu, ya. Ada yang 11, ada yang 23, gitu. Itu mah tergantung doyannya aja. Kalau yang doyan 23 ya 23, silakan. Yang doyan 11 ya 11. Cuman modifikasinya kita lebih bagus di Indonesia ini. Gitu. Kalau yang 11, yang 23 pahalanya lebih banyak, yang 11 pahalanya lebih dikit katanya. Kan tapi kan enggak juga begitu. Kalau 23 ayatnya pendek-pendek. Kalau 11 ayatnya
panjang-panjang. Tapi sekarang kalau bicara doyan, orang lebih doyan yang 11 sampai doyan yang 23. 11 pendek, Ustaz. 11. Bahkan kalau ada yang kurang dari 11, orang pasti cari. Iya. Begitu. Makanya diambil lah gitu loh. Kalau mau ikutin sholat Nabi yang sesungguhnya kan dimulai pada Isya selesai sahur. Sanggup nggak kita? Agak sanggup gitu loh. Nah, imam juga harus memahami konten itu. Tidak semuanya orang sama. Maka ente kalau jadi imam biar ngerti jamaah di belakangnya. Itu. Karena Nabi pernah manggil Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diprotes oleh kaum muslimin pada saat itu. Karena dia baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Itu jamaahnya bubar. Jamaahnya bubar, kata Muaz bin Jabal, ini orang pada munafik nih. Kok nggak mengikuti sholat sesuai ketetapan Rasulullah. Akhirnya diadukanlah oleh kaum muslimin pada saat itu ke Rasul. Kemudian Rasul memanggil Muaz, memverifikasi. Waktu ditanya Muaz, benar kamu begini? Iya benar ya Rasulullah. Kemudian Muaz mengatakan, aku melakukan ini sesuai dengan apa yang kau contohkan kepadaku. Gitu. Kata Rasul, nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena imamnya itu adalah aku, kata Rasulullah, sedangkan makmumnya siapa? Muaz bin Jabal. Lah sekarang Muaz bin Jabal jadi imam, makmumnya yang lain. Kira-kira gimana? Beda kan? Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman gitu ya, berkait dengan sholat tarawih itu sendiri. Gitu. Jadi kalau bicara doyan sama nggak doyan, orang lebih senang yang 11 dibanding yang 23. Tapi yang 11 juga jangan terburu-buru. Ini kan kebanyakan yang 11 juga terburu-buru, ayatnya pendek-pendek. Gitu. Ini yang terjadi. Gitu. Nah, inilah yang barangkali yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa tingkat pemahaman umat itu kan berbeda-beda. Gitu. Makanya waktu Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang tingkatannya tinggi, ada yang tingkatan menengah, ada yang tingkatannya ke bawah. Nah, ini harus menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat di lapangan. Jadi hemat saya, kalau sudah bicara syariah, itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau bicaranya tentang fikih, masih berpeluang berbeda. Dan sampai kapanpun fikih pasti berbeda. Nah, maka yang harus dikedepankan adalah konsep tasamu. Tasamu itu saling menghargai, saling memahami, saling mengerti satu sama lainnya berkait dengan pemahaman-pemahaman fikih. Itu barangkali tambahan dari saya. Silakan, kalau ada lagi. Selanjutnya jawabannya dari yang pertanyaan dari Chandra akan dijawab Salsabila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Esensi dari berpuasa sejatinya adalah menahan nafsu, menghargai orang lain, dan memupus ego individu atau kelompok, bukan memaksa orang lain yang tidak puasa atau seiman untuk menghormati kita yang sedang berpuasa. Namun selama ini kita sangat familiar dengan istilah hormatilah yang orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Penghormatannya pun dimaknai dengan berbeda-beda. Misalnya warung-warung makan yang biasa dibuka di siang hari diharuskan ditutup, atau misalkan dibuka harus ditutup dengan tirai supaya tidak terlihat orang yang berpuasa. Jika selama ini umat Islam yang mayoritas di Indonesia sudah kerap dihormati, maka sudah saatnya lah penghormatan itu juga diberikan kepada mereka yang selama ini menghormati bulan Ramadan. Meski mereka bukan pemeluk Islam, kesadaran saling memahami dan menghormati antar pemeluk agama lebih penting ketimbang sekadar penghormatan terhadap simbol-simbol yang justru memicu kontroversi. Sekiranya itu sih jawabannya. Kalau yang salah bisa dibenerin. Tapi yang banyak yang minta dipahamin yang mana nih, yang puasa apa yang kagak puasa? Chandra yang tidak puasa ya? Iya, yang sering minta dipahami yang kagak puasa. Yang puasa mah santai-santai aja. Gitu. Itu kan kadang-kadang dibalik. Iya, dibalik apa nggak dibalik? Dibalik. Dibalik. Yang puasa suruh ngertiin orang yang nggak berpuasa. Yang akalnya sehat suruh ngertiin orang yang nggak akalnya sehat.
Maksudnya orang yang nggak minum minuman keras itu suruh mahamin orang kalau ada tradisi minuman keras. Apa begitu? Apa begitu hukum? Begitu nggak? Biasa. Enggak. Kita sering dipaksain, disuruh. Ya tadi itu. Nah lagi rame ini, ada yang orang Cina itu ngomong tentang Nabi. Ya, siapa tuh namanya tuh? Joseph Zhao. Ah, Joseph Zhao. Terus masa kita melulu yang suruh ngerti sih? Gitu. Nabi nggak bakalan pernah marah ketika dihina. Nabi nggak pernah bakalan marah ketika dilempari kotoran segala macam. Siapanya? Pribadi nabinya. Tapi ketika agamanya dihina, agamanya dicoreng, agamanya dilacurkan, ada nggak giroh kita untuk membela agama itu? Harusnya. Kalau nggak ada giroh, ya berarti kita mesti sahadat lagi lah. Gitu. Amat saya, amat. Gitu. Nabinya nggak masalah. Sekarang gini aja deh logika sederhananya. Istri kita nih, kalau istri kita, gambar istri kita, gitu yang pakai jilbab, terus di blow up nggak pakai jilbab, marah nggak kira-kira? Marah. Marah. Itu aja udah sederhana. Anak kita yang gadis, ada fotonya, atau dikumisin sama dijenggotin, kira-kira gimana? Kita cari nggak orang itu? Telusuri saat sekarang mungkin. Gitu. Kalau pribadinya, iya Nabi nggak pernah marah. Tapi waktu Nabi dilempari, waktu Nabi dihina, itu Abu Bakar marah sekali. Gitu. Sahabat tuh kesal sekali. Gitu. Ya, termasuk yang berkembang sekarang ini. Maka saya sebenarnya melihat yang di TV One itu catatan demokrasi, kesal juga gitu ngelihat apa sih. Jadi ngomongin orang mulai puasa ya. Ngabak sama Armenia. Aduh. Oh. Allah mayahdik, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk itu, hidayah. Itu kan gak beres. Iya. Kiai itu nggak nyinggung-nyinggung person, dia malah nyinggung-nyinggung Ustadz Abdul Somad, malah nyinggung-nyinggung Habib Rizik gitu. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, dakwah itu kontennya dua gitu. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu satu paket, bukan sendiri-sendiri. Gitu loh. Nah, sementara ini banyak yang nyari aman gitu loh, ceramah nyari aman dan lain sebagainya. Iya. Justru sekarang ini sudah dihilangkan dan sekarang sedang berkembang di Instagram katanya. Tokoh-tokoh NU udah banyak yang dihilangkan. Yang dikembangkan adalah tokoh-tokoh PKI. Gitu. Nah, kalau udah dihapus pelan-pelan begitu kan bagaimana? Pak Jokowi sudah pelan-pelan menghapus pendidikan agama Islam dan bahasa Indonesia untuk tidak menjadi bagian daripada proses pembelajaran. Lo mau bagaimana? Dikasih pendidikan agama aja masih pada begini, apalagi nggak dikasih pendidikan agama. Lebih hancur lagi satu negara ini. Ya, ini yang perlu disadari oleh kita, gitu loh. Jadi penanaman nilai-nilai syariah itu tetap harus dikedepankan. Jadi orang yang lempeng-lempeng disuruh mengerti kepada orang yang jalannya belok, gitu. Suruh ngikutin yang belok. Padahal udah lempeng bener. Ini masih disuruh yang belok-belok. Inilah catatan-catatan yang terjadi di bangsa dan negeri. Ya. Ya, Ustaz. Kita sampai jam berapa ini? 4:30 ya? Iya, Ustaz. Ya udah. Saya rasa cukup. Silakan ditutup. Ya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Isi semua ya. Terima kasih kepada Pak Ustadz Syahrullah dan kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih.